Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dedianto di pertemuan di mata kuliah kepabean dan cukai. Pertemuan kedua ya. Untuk pertemuan kedua bisa dilihat di slide berikut ya dengan tema uh, konsep umum tentang mekanisme transaksi dan perdagangan internasional. Oke, saya lanjut ya. Nah, di sini mekanisme berdasarkan kontrak perdagangan internasional atau sales contract ya, yaitu adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melaksanakan transaksi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum yang disepakati bersama. Terus kontrak perdagangan internasional pada hakikatnya merupakan perjanjian dibuat oleh pihak penjual atau sellernya dan pihak pembeli atau bayarnya, ya kan. Suatu pihak itulah yang menjadi pelaku utama dari perjanjian sales kontrak gitu ya, sesuai dengan tegas berdasarkan apa kesepakatan berdasarkan kontrak yang ada. Bisa lanjut ya. Nah, berikut pihak-pihak yang terkait dengan proses transaksi perdagangan internasional, yaitu berupa eksportir. Dalam perdagangan internasional, eksportir bertindak sebagai penjual gitu ya, yang memiliki barang-barang untuk dijual kepada importir. Ya, eksportir seringkali banyak bertindak sebagai perantara juga kan, ya, sebagai perjanjian berdasarkan kesepakatan bersama ya, sesuai dengan sepanjang tanda tangan dari produsennya atau barang itu sesungguhnya. Ya, oke, saya lanjut. Terus yang selanjutnya importir. Dalam kontrak perdagangan internasional, importir bertindak sebagai buyer gitu ya, yang akan membayar sejumlah nilai tertentu kepada penjual. Importir memiliki resiko tanggung jawab yang besar terhadap barang yang dipesan, baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan, termasuk resiko penipuan dan manipulasi gitu ya. Tanggung jawab importir tidak hanya menyangkut barangnya itu sendiri yang dipesan ya, tapi juga masuk barang-barang importir asal seperti perjanjian ya, yaitu dengan pihak investor ya di dalam negeri atau pihak yang mengawasi dan segala macamnya atau lembaga-lembaga yang mengurus di dalamnya. Untuk itu importir harus berhati-hati dalam membuka kontrak perdagangan melalui partner pedagang di luar negeri serta menilai elektronik itu sendiri gitu ya. Terus inventor dalam kondisi tertentu adalah peminat yang bukan berstatus importir yang melakukan pemesanan kepada importir terhadap produk dari luar negeri. Pihak yang melakukan pemesanan kepada importir tersebut lagi disebut dengan inventor. Jadi emang pihak-pihak tersebut yang istilahnya yang pihak ketiga lah yang untuk mengambil dari barang tersebut ya. Nah, terus yang ke selanjutnya ada pendukung. Untuk menciptakan transaksi perdagangan internasional tidak cukup hanya melibatkan eksportir importir saja. Pihak pendukung sangat membantu kesuksesan transaksi perdagangan internasional itu sendiri. Oke, saya lanjut. Penyusunan sales kontrak ini disepakati oleh penjual pembeli, umumnya bersifat misalnya nama, alamat, eksportir dan importir, deskriptif dan spesifik barangnya, mekanismenya, struktur pembayaran, mekanisme pengapalan, terus penyerahan barang, penutupan asuransi, dan beberapa persyaratan lain menggunakan ketentuan dan penambahan yang disesuaikan dan sesuai dengan kebijakan kedua belah pihak, sesuai dengan izin kedua belah pihak juga ya, baik bayar atau seller gitu. Misalnya di sini ada terminologi penyerahan barang ya. Dari suatu maksudnya kita akan bahasnya, yaitu sebelum kita membahas dari jauh mengenai counter, yaitu satu yang dipahami dari orang counter sendiri, yaitu terbatas dari hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban penjual dan pembeli atau sales kontrak itu sendiri, dan hanya barang-barang bersifat nyata atau intangible. Dengan demikian syarat kayak barang-barang yang bersifat tidak berwujud atau intangible, yaitu yang software komputer atau barang dagang atau kayak lain sebagainya tidak termasuk dalam cakupan incoterm. Jadi emang ada pembagian atau pemisahan gitu ya. Terus incoterm itu sendiri ya kayak misalnya berdasarkan dari kebijakan internasional ACC ya, akhirnya keluar kantor tanggal 1 ya 2011 kalau nggak salah, dan disebut sebagai incoterm 2010 ya, dikeluarkan dalam bahasa Inggris resmi dan 31 bahasa ya. Dan sebenarnya seperti itu ya, mungkin kita lihat aja nanti ada penjelasan lagi ya kalau tidak seperti itu. Oke, saya lanjut. AXW AXW juga bisa sih atau Xwork ya, penjualan penyerahan barang dan loading, yaitu ditempatkan yang ditunjuk oleh pembeli yang dicatat oleh penjual. Penanganan yang panjang oleh pembeli merupakan aktivitas yang paling disukai ya oleh penjual yang baru melalui kegiatan ekspor karena kewajiban bagi penjual atau minimum. Pada metode penyerahan seperti ini, pembelian memiliki kewajiban terbatas untuk memberikan informasi ekspor kepada penjual. Itu FCA
atau free carrier, yaitu metode penyerahan barang. Ini penjual mengirim barang kepada carrier atau kurir ya lebih tepatnya. Kegiatannya menyiapkan administrasi ekspor gitu ya. Metode ini dipandang cukup ya, realistis dari metode penyerahan barang ke metode PSU ya, yaitu kegiatan untuk termasuk memutar barang penjualan ke dalam angkut barang atau pick up gitu ya, untuk ini yang mungkin diterapkan gitu. Pada metode penyerahan barang ini penjual lebih peduli pada aktivitas-aktivitas yang dapat menjadi pelanggaran kegiatan ekspor, jadi lebih terlihat langsung gitu ya. CPT atau carriage applied ya, atau pembayaran pengiriman barang kepada karir oleh pengangkut di suatu tempat disepakati ya, atau penjual pembeli sekaligus melakukan titik peralihan dari tanggungan resiko pada pembeli. Namun pada kegiatan hal ini penjual harus membayar biaya pengangkutan ke pengangkutan tujuan. Terus ada CIP atau Carriage and Insurance Point 2, yaitu adalah penjual pengiriman barang kepada carrier, terus di tempat yang disepakati ya, dan tempat yang disepakati bersama. Terus kegiatannya merupakan titik peralihan dari resiko ya kepada pembeli, namun penjualan masih membayar biaya pengangkutan dan asuransi kepelabuhan yang dituju. Terus ada DAT atau Delivery at Terminal, yaitu adalah metode penyerahan ini penjual dikenakan biaya atau resiko bertanggung jawab sampai barang tersebut dibongkar, dikirim ke dermaga dan segala macam. Metode ini memungkinkan bermakna ya pada penjual mengurus administrasi barang ekspor, terus bukan ekspor juga. Terus metode penyerahannya barang yang DAT ini menggantikan metode penyerahan barang DAQ dan DMS gitu ya, di tahun 2000. Jadi emang ini sudah lewat, terus diganti dengan DAT. Nah di DAP ya, tadi di DAP, sekarang DAP atau delivery at place, yaitu dengan metode penyerahan barang ini penjual dikenakan biaya, resiko, dan tanggung jawab atas barang sampai dengan barang tersebut tersedia untuk pembeli di tempat tujuan. Penjual melakukan pengurusan administrasi barang dan ekspor, bukan impor ya. Metode penyerahan DAP merupakan metode penyerahan barang yang menggantikan metode penyerahan DAP dan DAP yang ada di Florence 2009. Di DDP ya, jadi DAP dan DDP itu diberi Dutch Pipe gitu ya. Maaf, diberi Dutch Pipe gitu ya. Dengan metode penyerahan barang ini penjual barang dikenakan biaya resiko dan tanggung jawab untuk bertransaksi barang-barang dengan tujuan dan membeli tanggung jawab untuk melakukan bongkar muat, sementara penjual bertanggung jawab untuk mengurus izin impor pada terkait sehingga pembeli tidak memasukkan dalam kategori importir yang diberikan catatan gitu. Terus ada letter of credit, yaitu berupa step pengaturan apabila nama atau yang dijelaskan yang tidak dapat dibatalkan atau demikian merupakan usaha pasti dari bank penerbit untuk menghormati presentasi sesuai dengan checklist 101 artikel 2 ini. Dari sini bisa lihat di Google ya, dicari letter of credit, yaitu suatu surat berharga yang merupakan suatu pembayaran internasional memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirim ke luar negeri ya. Metode pembayaran letter of credit merupakan metode yang paling sering digunakan oleh pelaku perdagangan internasional. Biasanya di sini mereka menggunakan dolar dan juga metodenya itu atau transaksinya yang tidak bisa PayPal. Pelaku letter of credit ya, apalagi permohonan kredit importir yang mengajukan letter of credit benefit dari ekspor penjualan menerima LFC, terus insurance bank, opening bank, kompetensi, terus advisory bank menerima LFC, terus bank insurance dari agen meneruskan, terus bank tidak bertanggung jawab lagi dari LFC yang sebagai perantara, terus konvensi bank melakukan konvensi, terus penjaminan, terus pembayaran, terus pembayaran. Mekanisme pembayaran letter of credit yaitu importer meminta kepada bank untuk membuka LC untuk atas nama eksportir gitu. Terus eksportir menyerahkan barang kepada carrier, eksportir menyerahkan bill of landing yaitu ya kan, terus eksportir menyerahkan bill of landing kepada carrier gitu ya. Oke, saya lanjut. Terus jenis letter of credit ya, terus ada LC, convertible LC, variable and converse LC, terus letter of LC, terus ada letter of credit LC itu sendiri. Variable LC itu adalah
LLC-nya yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh opponent atau bank tanpa memerlukan persetujuan. Kadang-kadang di sini lebih beresiko gitu ya. Terus ada enforceable LLC, yaitu yang tidak dapat dibatalkan selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam LLC. Di sini lebih enak gitu. Kenapa sih lebih enak? Karena selama proses dia ada batas waktunya dan tidak bisa diputus secara sepihak gitu. Jadi tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak. Terus ada enforceable and compliance, ini gabungan dari keduanya. Terus ada clean of letter ya, itu yaitu tidak dicantumkan syarat-syarat lainnya penarikan dari letter. Terus juga mekanisme pembayaran dari letter. Jadi oke, selanjutnya ini dokumen of LLC dengan red clause gitu ya. Terus ada revolving LLC, terus ada uh, transferable LLC, terus ada standby letter of LLC. Di sini ada dokumennya kayak berupa dokumen segala macam yang harus kegiatannya gitu, ada testament konflik yaitu kredit tadi sudah disepakati uang tanpa mengadakan perubahan syarat atau khusus atau transformasi ya. Dia melakukan pembayaran seperti kepada setiap bank berhak melakukan negosiasi dan melakukan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga. Terus ada standby of LLC, yaitu adalah pihak operation gagal untuk melaksanakan suatu kontrak atau gelar pembayaran pinjaman ke bank yang maka bank bersangkutan akan membayar kepada pihak levy atau menyerahkan selembar side draft dan surat pernyataan dari pihak. Nah, ini non-return of LLC ya, yaitu suatu mekanisme pembayaran dapat pelaksananya tidak menyerahkan surat berharga yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri. Ini banyak nih sekarang nih menggunakan media online. Metode yang digunakan oleh non-LLC yaitu adalah open call, forest, and collected gitu ya, pembayaran di belakang, konfirmasi gitu ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Maaf jika ada perkataan atau perbuatan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.